Oh ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bibarakatil fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan masih seputar dzikir. Sore tadi saya baca ini menarik. Ini nanti ilmu-ilmuan ini Pak. Ilmu jeru iki cara Jawa ini. Kelasnya sudah kelas dalam. Kula nggih kaget. Nanti tak bacakan. Ini kaitannya dengan tafsir tadi malam. Jadi tadi malam itu Allah dalam ayat Quran kaifa yahdillahu qauman. Bagaimana Allah akan ngasih hidayah lawang dianya enggak mau. Orangnya sendiri enggak mau. Buktinya enggak mau adalah karena murtad itu. Mau dikasih hidayah malah balik murtad. Berarti memang enggak mau. Kalau begitu ya bagaimana mau dapat hidayah. Nah, terus tadi malam juga bahas orang dapat hidayah itu, iman itu berawal dari la ilaha illallah. Nah di sini ternyata ini sekarang kita bahas itu lagi. Ini menarik. Tapi ini dari sisi fadilah dan hadis-hadis tentang la ilaha illallah. Tak bacakannya. Dzikrullahi alamul iman. Dzikir pada Allah itu menjadi tanda keimanan. Jadi orang iman itu ya ingat Allah. Kalau orang ngaku iman tapi wis railing Tuhannya blas ya guys, aneh. Jadi orang iman itu tandanya ya ingat Allah. Wa bara'atun minan nifaq, dan dia bebas dari sifat munafik. Ngaku iman kok masih punya sifat munafik berarti ya belum. Wa hisnun minasyaiton, dan menjadi benteng dari setan. Dzikir itu menjadi benteng dari setan. Nah itu ya. Jadi tak ulangi, dzikir itu bisa menjadi tanda keimanan, bisa membebaskan dari munafik, dan yang ketiga bisa menjadi benteng setan. Ya kan? Kalau mau maksiat, lihat orang telanjang, astagfirullah. Menjadi benteng. Astagfirullah tapi nah itu belum lah itu. Nah itu. Terus wahirzun minan niron, dan bisa menjadi penghalang neraka. Jadi dzikir itu bisa nanti menjadi penghalang neraka. Karena memang dalam satu hadis ada Nabi itu disuruh keliling mencari umatnya yang di neraka untuk disyafaati. Setelah selesai, Allah menyuruh malaikat, ayo coba cari lagi siapa yang masih punya iman, misqala dzarratin, masih punya setitik iman. Dicari sama malaikat nggak ketemu, udah habis Gusti, sama Allah masih cari lagi. Ternyata itu ada orang yang masih punya setitik iman. Jadi di neraka itu masih kau berzikir Allah. Nah itu ketemunya terakhir. Itu sudah di neraka bertahun-tahun. Udah gosong, nggak bentuk orang. Itu diambil oleh Allah. Nah itu. Jadi karena masih ada misqalu dzarratin minal iman. Jadi masih punya setitik iman di hatinya. Itu besok dzikir. Makanya di sini diucapkan dzikrullah, dzikir itu bisa menjadi hirzun minan niran. Jadi penjaga dari neraka biar nggak masuk. Lah ini ya. Afdhalul dzikri ad-dzikru al-khafi.
paling afdolnya zikir adalah zikir yang khafi, kayak kemarin kita. Asyadul a'mali, ini hadis juga, asyadul a'mali salah satu amal tertinggi itu ada 3. Yang pertama zikrullah, zikir ala kulli halin, dalam setiap kondisi. Setiap kondisi ingat Allah. Tidak hanya pas dapat uang, dapat rezeki baru alhamdulillah. Tapi pas kena musibah danjo. Pas kena musibah asu, malah misuh-misuh. Jadi nggak ingat Allah. Nah ini zikir Allah ala kulli halin, di setiap tingkah. Wa muasatil akhi. Nah ini ya, jadi amal tertinggi ada 3. Yang pertama zikir di setiap tingkah. Yang kedua adalah muasatul akhi min malikin. Min malika. Menyayangi saudara dengan hartamu. Jadi kalau punya harta untuk menyayang saudaranya. Wa insaful fakir alba'is min nafsika. Jadi mengampuni orang fakir. Kalau ada orang fakir salah-salah sedikit ya udahlah, kasihan. Enggak usah dipermasalahkan. Nah itu ya. Waqala Nabi alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda cinta Allah itu senang zikir. Hubbu dzikrillah. Jadi senang zikir. Wa alamatu bughdillah, tanda murkanya Allah adalah bughdu dzikrillah. Kalau orang itu sudah benci zikir. Jadi tandanya benci Allah adalah benci zikir. Tandanya senang Allah adalah senang zikir. Zikir itu ya kalau di hati ya ingat terus. Kalau di mulut ya zikir terus. Nah itu, tapi ya berat. Allah, Allah, Allah. Pokoknya di setiap ala kulli halin ingat Allah terus. Nah ini yang berat. Yang berat. Kadang kita itu sulit ya, melatih itu sulit. Tapi memang harus dilatih. Terus ada hadis lagi. Ana ma'a abdi. Ini hadis qudsi ya. Saya akan bersama hamba. Idza dzakaroni. Ketika dia ingat aku. Wa taharrakat bi safatahu. Dan 2 mulutnya bergerak. Bi. Sebab aku. Jadi geraknya mulut itu semuanya atas dasar zikir. Ora misuh, ora rasan-rasan. Nah ini kaum-kaum rasan-rasan yang budiman segera tobat. Jadi penyakit wong lanang misuh, penyakit wong wedok rasan-rasan gibah. Padha wae wis, padha dosane. Nah ini ya, jadi kalau orang taharrokat di safatahu, taharrokat itu bergerak, safatahu itu 2 bibirnya. Jadi orang bibirnya bergerak tapi atas karena zikir, tidak karena yang lain. Nah ini ya, itu Allah akan bersama, artinya Allah bersama dia itu ya selalu diliputi oleh rahmat lah. Diliputi oleh rahmat. Terus ada hadis lagi, dzikrullah ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu. Zikir pada Allah di pagi dan sore hari itu lebih afdol, lebih utama min darbis suyuf fisabilillah, daripada jihad perang fisabilillah. Nah itu Pak, padahal jihad itu taruhannya nyawa. Nah ini ya. Jadi penak isuk karo sore zikir daripada budal nang di Palestina. Ya bukan berarti kita terus enggak peduli dengan nasib Palestina, yang enggak. Dalam fikih pun kita sudah enggak punya kewajiban. Enggak punya. Jadi yang punya kewajiban jihad itu yang dekat sana. Kayak sekarang sudah enggak di Palestina lagi perangnya, di Iran ya. Iran ya. Itu sudah mulai bom-boman. Ayus. Memang orang Arab itu sejak sebelum Nabi Muhammad itu sering perang. Enteng gitu loh, nyawa hilang ya, memang karakternya. Kalau kita kan enggak, karakternya ya gur-gurundel ngono tok. Angger pegel karo wong ya salah gur mangkel ngono tok. Nah itu ya, kalau orang sana itu wis kerasnya luar biasa. Nah itu, tapi ya ada baiknya ya. Kalau sekali membela kebenaran ya kita kalah. Jadi nggak mau model toleran kayak Indonesia selama nggak mau. Nah ini.
Ya tapi ya beda-beda lah memang karakter. Nah itu ya, jadi ini ada satu hadis ini menarik ya. Zikir Allah pagi dan sore hari itu lebih afdal daripada jihad perang. Nah ini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Nah, ini sama yang tadi malam. Jadi zikir terbaik, zikir terafdal, terpaling utama adalah la ilaha illallah. Nah terus, nah ini. Annakula kalimatin yas'adul malaku biha. Setiap kalimah zikir itu akan dibawa oleh malaikat ke atas. Dibawa, nanti pahalanya dibawa malaikat ke atas. Illa qaula la ilaha illallah, kecuali zikir la ilaha illallah. Fa innaha tas'adu bi nafsiha. Karena la ilaha illallah akan naik sendiri. Tas'adu naik bi nafsiha dengan sendirinya. Jadi enggak perlu dibawa malaikat. Ya cara guyone awake dhewe kalau dibawa malaikat bisa kancrit. Ada yang enggak terbawa, tapi kalau dia sudah terbang sendiri ke atas itu jelas. Nah, kalau terbawa malaikat bisa kecer, tapi ya bukan berarti menghina malaikat, enggak, tapi ya malaikat kan ya tetap makhluk. Nah ini spesial. Dzikir la ilaha illallah itu langsung yas'adu binafsiha, bisa naik dengan sendirinya. Nah itu sebagaimana dalil ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Ilaihi maring Allah yas'adu munggah apa al kalimu piro-piro kalimah atau thayyibu kang bagus. Kalimah thayyibah itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bisa naik ilaihi yas'adu, itu ayat Quran. Jadi enggak dibawa oleh malaikat tapi naik sendiri. Nah itu ya. Jadi langsung di sana langsung ping ada catatan. Di atas langsung ada catatan pahala, ada. Nah itu. Ya itu ya. Wal amalus soleh yarfa'u. Nah ini kan ayat ini kan begitu. Terusnya kan begitu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus soleh yarfa'u. Kalau amal soleh itu yarfa'u. Yarfa'u ngangkat. Nah itu ya. Jadi yarfa'u ngangkat sapa malaikat hu ing amal soleh. Kalau amal soleh yang lain selain la ilaha illallah itu diangkat dulu sama malaikat. Dibawa. Jadi ada malaikat yang bagian bawa ke atas. Tapi la ilaha illallah tidak. Itu berdasarkan ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus soleh yarfa'u. Nah itu ya. Jadi makanya ini fadilah-fadilahnya dzikir. Idza kana ini ada lagi. Idza kana akhiru zamani falaisa li syai'in minat ta'at fadlun ka fadli la ilaha illallah. Menarik ini, Pak. Di akhir zaman taat yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Di akhir zaman. Li anna salatahum wa siyamahum yaswi himaria. Menarik ini. Karena kalau amal sholat dan puasa itu sudah kecampur ya. Jadi bukan amal terbaik lagi. Iya kan? Akhir zaman loh, Pak. Ya tak kayak awake dhewe ngene iki kan. Karena umum toh iki wisan. Jenengan malam Minggu isik gelem ngaji wis enggak umum. Iki mulai akhir zaman. Besok di akhir zaman tambah langka lagi, tambah enggak umum lagi. Nah itu amal terbaik la ilaha illallah. Itu yang sudah tidak tercampur karena orang nggak tahu, hanya di hati la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena orang nggak tahu. Tapi kalau sholat puasa itu sudah tercampur dengan riak pamer, iya kan? Gayanya malam sholat tahajud siang-siang ketemu temennya, ngantuk aku, ngapain Pak? Tadi malam tahajud. SMS temennya aja jam 3 malam. SMS temennya aja jam 3 malam. Wah, untuk menunjukkan berarti malam itu sudah bangun. Jadi nggak usah begitu. Jadi makanya benar ini. Jadi tak bacakan ya. Idza kana akhir zaman, ketika nanti di akhir zaman, falaisa li syai'in minat ta'at fadlun. Tidak ada ketaatan yang lebih utama. Kafadli la ilaha illallah. Seperti utamanya la ilaha illallah. Tidak ada ketaatan yang lebih utama seperti keutamaan la ilaha illallah. Berarti yang utama hanya la ilaha illallah. Nyapo? Li'anna sholatahum, karena sholat mereka, wasiyamahum yaswihi marriya. Sudah tercampur dengan riya, pamer. Wasum'ah. Sum'ah itu biar viral.
Jadi biar orang-orang pada tahu, pada denger. Oh itu loh Gus Andi sekarang ngajinya sudah padat. Wah. Guys, nang dinding gue sarung. Wah ngaji wis riak tok iki. Wasodakotihim yaswi bihal haram. Sodakohnya itu sudah kecampur dengan hal-hal haram. Tidak murni semuanya harta halal. Suke tiba-tiba timbangan ini. Suke ternyata hasil airnya di sawah bobol tetangga. Macam-macam lah. Yang murni wis angel. Nah, tapi akhir zaman loh, orang nyindir jenengan. Ini orang akhir zaman. Ini orang akhir zaman ini. Kalau sudah seperti itu berarti ya wis cedek. Nah, ngarit supete wong nggak izin. Bener itu, bener. Ya meskipun rumput itu remeh, tapi kalau di lahan orang tetap izin. Nah ini kebiasaan kita yang dianggap alah nggur suket ya rumput toh kalau dia memang butuh punya kambing juga ya. Nah iya jenengan. Podo. Cipluan. Iya. Udah pokoknya akhir zaman gitulah ya. Jadi sholat sudah kecampur riya, pamer, ibadah puasa gitu juga, sedekah ya wis kecampur haram, yang murni hanya zikir la ilaha illallah akhir zaman. Nah, wala ikhlasu fi syai'in minha. Sudah tidak ada keikhlasan lagi dalam ketaatan. Amma kalimatul la ilaha illallah fahiya dzikrullah. Kalau urusan la ilaha illallah itu kalimat zikir. Lawal mu'minu la yadkuruha illa an samimi qalbihi. Orang mau dzikir la ilaha illallah itu ya mesti dari lubuk hati. Apanya yang dipamerkan? Kalau memang dia niat dzikir ya mesti nang hati. Kan kesel, Pak. Kalau mau pamer kan kesel sendiri. Coba yang takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo kesel. Kalaupun dia pamer paling hanya 1 jam 2 jam. Tapi kalau memang dia niat zikir kan di hati nggak ada keselnya. Allah. Apanya yang mau dipamerkan? Jadi besok yang paling berkualitas itu ya zikir itu. Nah, tapi ini ya memang berat ya. Nah itu. Terus wafil khobar dalam satu hadis yaqulullah ta'ala. Nah ini hadis qudsi ya. Allah itu berfirman la ilaha illallah hisni. Lafat la ilaha illallah itu menjadi bentengku. Faman dakhala hisni amin adabi. Siapa yang masuk bentengku itu akan aman dari siksaku. Jadi Allah membuat satu benteng, siapa yang masuk di situ dia pasti aman. Lah benteng itu adalah la ilaha illallah. Makanya hadis simpelnya kayak tadi malam, yang malam 1. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Pun nggih penting nih, Pak. Sak ndablek awake dhewe, sak nakal-nakal awake dhewe jangan lupa la ilaha illallah. Itu wis menunjukkan kalau kita itu tetap punya Tuhan. Yes, beda-beda partai wis kono lah. Beda aliran wis kono lah. Sing penting la ilaha illallah padha. Kiblatnya sama, wis ngene aman wis. Aman wis, kiblate padha. Urusan yang lain nanti wis urusan wis mbuh. Sembuh sapa sing neraka sik kita dulu atau mereka dulu ya. Tapi nanti tetap kalau punya la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Itu ini di hadis yang sekarang ini itu sudah benteng. Wa yuqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sab'u kalimatin. Dah ya ini tak lanjut. Wa fil hadis mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah ini yang tak sampaikan tadi. Jadi siapa yang di akhir kalamnya berarti mau menjelang meninggal kok la ilaha illallah ya udah dakhalal jannah. Itu ya. Jadi ini jangan sampai lepas karena kita juga nggak tahu kapan mau matinya. Ya wis di hati. Allah atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah ini menerangkan tentang fadilah dzikir. Dah tak lanjut. Malam yujahid nafsahu ayyuharib nafsahu al-ammarah bisu bitahmiliha ma yasuku 'alaiha bima huwa matlubun syar'an
fi bad'i amrihi ay bidayati amrihi lam yalqa min hadhihi tariqah miqdaru khardalin. Nah ini menarik. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, nggak ada kesungguhan untuk tadi itu ya, zikir, terus memerangi nafsu. Orang kalau nggak punya sungguh-sungguh seperti itu, dia akan berat. Yasuku alaihi bima huwa matlubun syar'an. Dia akan mengalami berat hal-hal yang disarankan oleh syariat. Kemarin saya mengunjungi jamaah haji baru pulang. Katanya sekarang di berita nggak Pak, nggak dapat bis yang dari Wukuf menuju Musdalifah Mina. Nah dia terus, iya bener Gus, saya jalan kaki. Jalan kaki berarti berapa kilo tuh Pak? Paling enak tapi 17 kilo. Iya sini metro. Nah itu kok bisa ya gue mendek ya? Kok bisa kesungguhan lelah. Tapi kalau ada kesungguhan, ternyata memang wis kadung sangu lama, daftar lama. Kalau enggak jalan ya enggak sampai kayak di sana itu ya kita bukan orang sana ya jelas hilang di tengah jalan ya kepeksa ya terus melaku. Nah itu. Ya gambarannya seperti itulah. Jadi orang kalau ibadahnya juga setengah-setengah, mau zikir setengah-setengah ya berat. Makanya butuh jihad. Jihad itu yang merangi nafsu ini, malesnya itu udah. Karena nafsu itu al-amarah bisu, selalu ngajak keburukan. Nah, ini kalau nggak dipaksa ya nggak jadi. Ya kayak itu tadi. Kalau mikir 17 kilonya ya nggak jadi. Tapi karena dipaksa ya nyampe. Nyatanya ya selesai. Nah itu ya. Nah itu. Makanya di sini juga begitu. Lam yalqa min hadi tariqah miqdara khardalin. Kalau nggak mau jihad ya dia tidak akan sukses. Lam yalqa ora bisa ketemu sapa wong min hadi tariqah dari cara ini tadi, cara yang dikir-dikir yang kita terangkan tadi. Itu miqdaru khardalin. Jadi sekecil apapun nggak akan sukses. Jadi belum udah tanya gini, ini berapa kilo ini? Musdalifah Arafah ke Mina ini berapa kilo ini? Oh ini 17 kilo, mau 20 kilo. Kalau hanya begitu nggak sampai-sampai. Wes melaku aja. Memang ya kepaksa juga kalau di sana nanti pas tidur bingung mau kemana, ya udah kepaksa. Memang harus dipaksa seperti itu. Makanya dulu itu saya punya satu moto ya di hidup saya itu. Hidup saya itu kan kecil saya itu penuh dengan keterpaksaan. Akhirnya saya sekarang punya moto, sesuatu yang dipaksa itu hasilnya memuaskan. Aku mondok dipaksa, nangis seminggu gak di pondok. Paksa. Terus kuliah, mau boyong disuruh kuliah dipaksa lagi. Sama kiai nggak boleh boyong, harus tetap di pondok kuliah. Mau nikah dipaksa lagi. Saya itu nikah bukan pilihan saya. Kayak Siti Nurbaya saya. Dijodohkan saya. Curhat iki malian. Oh ya. Saya itu penuh dipaksa. Jadi saya itu sejak kecil nggak bisa punya kebebasan nggak. Jadi saya itu satu kauman, satu dusun saya sendiri. Saya itu nggak ada yang banyak yang kenal. WA temen. Yasinannya di mana? Yasinannya di Pak Si A. Saya masih mikir, ndio mai. Mungkin dari saya cuma 8 rumah dari saya, tapi Pak nggak kenal. Saking saya itu hidupnya kepeksa. Anaknya 6. Iku rati peksa lah iku. Tapi artinya memang iya ya. Ini kan artinya sebuah pelajaran. Nanti kita meraih akhirat juga begitu. Nggak boleh nunggu dapat hidayah. Ya kayak tadi malam, kaifayahdillahu qauman, bagaimana Allah ngasih hidayah yang dia sendiri nggak mau. Sama kayak bener kenyang itu dari Allah, bener kenyang itu dari Allah. Tapi bagaimana Allah ngasih kenyang dia sendiri nggak mau makan lah gitu loh maksudnya. Gimana mau kenyang dia sendiri nggak mau makan, ujung-ujungnya nanti kalau lemes diimpus. Nah itu kan dipaksa lagi. Diimpus itu dipaksa, kalau enggak ya wassalam. Jadi ya tetap
kita juga ya harus bagaimana motivasi kita gitu loh. Harus dipaksain. Jadi yang sekarang males-males ngaji, sholat, tahajud atau apalah, zikir tadi termasuk. Yo dipaksa. Jadi di sini begitu, malam yujahid nafsahu, siapa yang tidak memerangi nafsunya yang males-males itu ya lam yalqa min hadi thariqah, maka dia tidak akan bisa menggapai migdaro khaldalin, sekecil khordal itu cara Jawa ini wiji sawi. Sawi ini budin, Pak. Jadi mana bijinya budin itu mana, saripatinya itu. Sekecil itu pun kita nggak bisa akan menggapai. Kalau memang nggak mau usaha. Dipaksa terus. Dulu saya diancam kalau nggak hafal alfiyah nggak naik. Akhirnya kepaksa. Alfiyah itu nadoman 1000. Orang dipaksa, akhirnya ya kepaksa. Penuh dengan paksaan. Nah ini latihan lah ya, latihan nanti di akhirat ya gitu. Karena Allah juga ya begitu. Bagaimana saya mau ngasih hidayah kalau dia sendiri nggak mau. Jadi harus dijihati dengan sungguh-sungguh. Nah itu ya, itu penting. Nah sekarang masuk pada makrifat. Ya, jadi setelah dzikir kita bahas makrifat. Makrifat itu kenal. Annal makrifat al-hakikiyah al-mahsusah al-aliyah la tahsulu fil ghalib min ghairi hadhil mujahadah lain. Orang bisa kenal Allah yang secara hakiki itu tidak akan berhasil secara umum ya, secara umum tidak akan berhasil tanpa jihad tadi. Jihad sungguh-sungguh merangi nafsu dengan ibadah, dengan zikir. Makanya kiai saya itu pernah godok. Ada santri mau ngaji tasawuf itu kayak hikam, kayak ihya, nunggu tua. Nantilah ngajinya itu kitab tua itu, kitab tasawuf nanti aja kalau udah tua. Salah. Iya lek si urip dawa lek mati. Ya udah sekarang balik ya punya kewajiban untuk mencari ilmu. Beda kalau belum balik. Ilmu apapun ya dicari. Nah itu ya. Jadi ya udah. Karena itu bagian dari tauhid, keimanan. Kita mau percaya Allah, mau kenal Allah ya dengan belajar dulu, dengan jihad dulu. Lah di sini dikatakan begitu. Orang akan bisa makrifat yang hakiki itu dengan jihad dulu. Hatinya diperangi dulu. Perangi dulu. Nah, kalau sholat aja nggak mau, males, hatinya diselimuti nafsu, nggak mau diperangi, ya udah. Nanti ya nggak bisa menggapai itu. Nah itu ya. Jadi berat. Terus amma husuliha min ghairiha fahuwa yumkinu. Hasilnya makrifat tanpa sungguh-sungguh, tanpa jihad, itu ya mungkin saja, bisa jadi. Lakinahu nadirun, tapi itu langka. Wa ma dzakarahu nadim, nah ini yang dinadoman. Terus intinya begitu. Fa ma'rifatullah nurun yakdifuhullah fi qalbil abdi. Makrifat itu adalah sebuah nur yang diletakkan Allah di hati kita. Fayaro bidzalika nuri asrara mulkihi. Dengan nur itu kita terus bisa mengetahui siri-siri hal-hal yang gaib. Nah ini yang kita sulit. Lek gambarnya piye krana ra roh blas. Jadi mengetahui alam di luar alam dunia ini. Iya, sudah mengetahui alam-alam yang gaib-gaib. Lah itu nanti otomatis. Jadi nggak bisa dipelajari. Makanya pembukaan kitab Ihya kemarin yang malam Kamis, ini gak promosi loh ya, gak promosi. Jadi pas ngaji Ihya malam Kamis itu Imam Ghazali membagi ilmu itu 2. Tak tulis ya. Ada ilmu muamalah. Nggak sampai. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Muamalah itu bukan ekonomi muamalah, fikih muamalah itu bukan. Kalau yang muamalah istilah di kuliah di bab fikih itu muamalah bisnis. Jadi transaksi antar 2 orang bisnis itu muamalah, itu kalau di fikih. Tapi istilah ilmu muamalah yang di tasawuf, muamalah itu sebuah amal, tindakan
Ya kayak dzikir, tindakan hati, kayak sholat, tindakan gerakan tubuh, sebuah muamalah, sebuah tindakan ibadah. Tapi kalau mukasafah itu kebuka, kebuka kabeh wis. Jadi siri-siri Allah yang umumnya orang nggak tahu kebuka semua. Akhirnya ini yang menjadikan tambah iman. Nah, tapi itu nggak bisa dipelajari. Jadi ilmu mukasafah itu nggak bisa dipelajari. Nabi saja yang sudah mukasafah tidak tidak bisa menyampaikan itu ke, bukannya tidak bisa ya, karena memang nggak sampai akalnya orang, nggak sampai. Jadi itu memang ditutup. Makanya dulu tuh saya pernah ikut nebeng ya, ikut Basul Masail di Jawa itu membahas bagaimana hukumnya dai, penceramah menceritakan apa itu pengalaman spiritualnya. Itu jawabannya nggak boleh. Di kitab-kitab itu etikanya orang yang sudah, nah itu ya, sudah bisa makrifat dan mukasafah itu nggak boleh menceritakan amal spiritual. Kecuali lek konangan dewe. Ketahuan sendiri oleh orang, nanti dia yang menceritakan. Wah, Gus Andi numpak motor, bensinin tek diuyui sama aku. Ngamane? Umpamane. Yang cerita gitu jangan saya. Yang cerita gitu biar orang yang tahu. Dia nanti cerita ke orang. Nggak boleh menceritakan itu bagian hal-hal yang nggak masuk akal, itu nggak perlu diceritakan. Dan Nabi pun nggak pernah menceritakan. Nabi itu nggak pernah menceritakan macam-macam yang aneh-aneh, nggak. Kecuali kalau itu memang darurat untuk menambah keimanan mereka. Contohnya ya kayak apa itu Isra Mi'raj itu akal manusia nggak mampu. Tapi Nabi menceritakan hanya hitungan 1 malam, setengah malam itu ya. Sudah subuh, sudah kembali ke rumah lagi. Itu harus diceritakan kalau itu darurat, itu untuk menambah iman. Nah itu ya. Tapi kalau umumnya orang nggak boleh. Nah itu ya. Dah. Jadi makrifat itu adalah sebuah nur cahaya yang diletakkan di. Terus wa yusahidu ghaiba malakutihi, dan orang bisa menyaksikan alam-alam gaib. Wa yulahidu sifata jabarutihi, dan orang bisa melihat sifat-sifat kekuasaan Allah. Betapa agungnya. Walida, oleh karena itu lama suila As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu bima araf tarobaka. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq itu ditanya, kamu itu bagaimana kok bisa makrifat, iso ngerti, iso makrifat, kenal dengan Tuhan. Jawaban beliau begini, bima arrofani bihi nafsahu. Sebab Allah sendiri, saya nggak tahu. Kayak beginilah, sama kayak jenengan. Jenengan dulu kok bisa ngomong, bisa jalan, siapa yang ngajari? Kok tiba-tiba bisa ngomong? Ya mbuh. Kita sendiri kan nggak tahu. Jawabannya ya semua ini ya Allah. Apa ibu yang ngajari? Yang enggak. Anak bayi itu Bu, roh pentil yang moro-moro ya nyedot, ora disebul. Siapa yang ngajari? Otaknya. Jenengan kiambak ya kita semua itu juga nggak sadar. Kalau teori manusia namanya belajar itu harus pakai akal. Diterangkan guru, akal kita memahami yang diterangkan itu. Teori umumnya begitu, tapi ini enggak, akalnya belum sempurna tapi kita bisa ngomong, bisa jalan. Buktinya sekarang kita nggak sadar kapan kita bisa jalan. Itu ya contoh lah ya. Contoh itu jadi nanti makrifat itu begitu. Kita sendiri nggak tahu, tiba-tiba ya digitukan oleh Allah. Makanya Abu Bakar Siddiq juga begitu. Bima arofa, gimana tadi? Bima arof tarobaka. Bagaimana caranya kamu bisa kenal Tuhanmu? Ya wis, karena Allah sendiri, bima arofani bihi nafsahu. Jadi sebab Allah sendiri yang mengenalkan layadri bil hawas, layudroku bil hawas. Jadi makrifat itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera piye. Kalau ini kan bisa dijangkau. Mata kita melihat lafaz, terus otak kita memahami, nanti terus ditulis, bisa. Jadi ini ilmu yang terjangkau panca indera ini. Tapi kalau ilmu yang mukasafah tadi kalau bahasanya Imam, itu nggak bisa ditulis. Nanti tiba-tiba tahu sendiri.
Nah itu ya. Nah itu terus, nah ini termasuk siapa ini? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga jawabnya begitu. Allah innallaha arrafani nafsi bila kaifin. Mirip ini. Allah membuat aku kenal beliau itu bila kaifin. Tanpa metode. Kaifa itu kan artinya bagaimana. Bagaimana itu kan berarti ya maksudnya ya metode. Bagaimana caranya bisa kenal Allah? Ya nggak tahu. Tanpa cara itu. Tiba-tiba saya dingertikan sendiri. Tiba-tiba saya dikenalkan sendiri. Nah ini yang kita belum terjangkau. Tapi kita ya itu tadi contohnya ya kayak bisa jalan, bisa ngomong itu kita nggak tahu itu. Ya. Dan itu tadi kan seolah Allah yang mendatangkan sendiri ya. Ya, makrifat. Kadang-kadang orang itu justru dia bisa meminta, misalnya lihat sesuatu itu dengan caranya dia sendiri atau bersendiri, terus kemudian dia melihat alam lain. Ya. Itu termasuk makrifat atau termasuk itu? Bukan itu. Jadi alam itu banyak, Pak. Tidak hanya ratusan, ribuan alam. Tapi yang masyhur itu alam itu 7. Tapi sebenarnya ada alam jin sendiri, ada alam setan sendiri, alam malaikat sendiri. Lah itu alam roh sendiri. Lah itu ketika kita merasa di alam lain itu jangan-jangan dibawa jin di alamnya jin. Kita merasa itu sudah alamnya Allah. Nah itu. Tidak seperti itu. Kayak alam mimpi itu sudah alam sendiri. Nah itu. Jadi bukan diminta, pokoknya kita prosesnya secara muamalah, pokoknya ibadah, lah nanti urusan nanti sudah kejangkau sendiri atau belum, ini urusan Allah. Buktinya itu tadi, Sayyidina Ali saja ditanya, jenengan kok sakit makrifat itu pripun carane? Ya enggak ngerti. Bahasanya beliau di bahasa Arabnya begini tadi. Mana tadi? Bila kaifin tadi. Innallaha arrafani nafsi bila kaifin. Kama sa'a. Ya terserah Allah. Wa bahasa Muhammadan bitablighi ahkami Quran wa bayanil mudillatil Islam wal iman wa sabatil hujjah wa taqwiminas alamin hasil islam fasodatuhu. Ketika Nabi menyampaikan ilmu Islam, Nabi menyampaikan wahyu, tiba-tiba saya percaya. Ya mbuh kok iso kok moro-moro aku iki percaya. Ya kayak tadi lah. Ya mbuh moro-moro aku kok iso mlaku. Moro-moro aku kok iso ngomong. Kok bisa ini? Ini dari mana ini? Nah itu ya. Jadi ketika Sayyidina Ali ditanya begitu, jenengan kok iso makrifat Allah? Ya mbuh, kok moro-moro kok langsung kenal dekat Allah. Tapi mestinya ya ada proses lah ya, ada proses. Tapi terus apa yang disampaikan Nabi Muhammad tiba-tiba saya langsung percaya. Oh ya bener ya, masuk akal kalau yang disampaikan Nabi Muhammad Tuhan itu harus satu. La ilaha illallah kan begitu. Lek enggak siji kok ya rebutan. Andai kan enggak rebutan pun berarti ada keterbatasan kekuasaan. Mosok Tuhan kekuasaannya terbatas. Kayak bupati itu. Bupati Lampung Tengah ya berkuasanya hanya di Lampung Tengah. Meskipun dia nggak rebutan dengan yang Lampung Timur. Andai kan ada dua Tuhan meskipun nggak rebutan, punya wilayah sendiri-sendiri. Tapi kan wilayahnya terbatas. Tuhan mosok wilayahnya terbatas. Akhirnya dengan mikir, oh iya, ini yang disampaikan Nabi Muhammad bener ini. Tiba-tiba dua pikiran ngono, tiba-tiba punya pikiran membenarkan Nabi. Lah kok iso? Ya mbah wis pokoke ngene iki. Masuk akal. Ya iki lho sing dadekne awake dhewe masuk akal ini kan Allah. Jadi itu bila kaifin tanpa cara ya tiba-tiba tek oh iya masuk akal. Lah kowe kok ngarani masuk akal? Ya mbah pikiranku pokoknya nyaman ngono ae. Memikir ajarannya Nabi, pikiranku tiba-tiba nyaman gitu. Nah itu ya. Terus angel lah ya penerangnya aku dewe ya wis pokoke ngono kuwi lah pokoke. Lah ini, faulima, maka dari keterangan Sayyidina Ali dan Abu Bakar, faulima diketahui annahu yastahilu al-wusul ila ma'rifatillah bi ghairillah. Mustahil orang itu bisa menggapai makrifat tanpa Allah sendiri. Berarti kesimpulannya menggapai makrifat ya Allah. Kalau tanpa Allah mustahil. Nabi Muhammad menyampaikan itu ya sekedar memberitahu kita, terus moro-moro oh iya cocok ini. Lah kowe kok cocok karo Muhammad, kok enggak cocok karo ajaran pemane ya Kristen.
Ya tak pikir gadok ngono ae lek Kristen. Aku cocoknya cenderungnya ya. Itu kok iso milih yang cocok yang ini, yang Islam, yang ini enggak? Ya ya ini yang langsung dari Allahnya ya ini. Tiba-tiba kok kita iman, jenengan wis saiki tak takoki. Nyapa kok saiki moro-moro gelem ngaji lho nyapa? Ayo, malam ini jenengan kok semangat ngaji lu nyapa iki? Kadang ditanya kan ya mikir. Oh iya ya nyapa ya? Biasa. Apa krana gantenge Gus Adi ya ora. Kok pede mah? Ya ora. Ya mbah tiba-tiba ya pengen ngaji gitu aja, pengen tahu sebenarnya kayak apa toh Islam itu sebenarnya. Ya ngono tanya. Terus jenengan merasa nyaman, ya sudah cocok. Ya ngene iki kan kita nggak bisa ditanya, nyapo ini? Kok kita kok nggak di rumah aja rebahan? Lek gurme arepe daripada nganggur golek berkate Pak Haji Emi. Ngono berkat Gus piro lho Pak Haji Emi. Iya kan? Kadang direbutan anak-anak sak keduman. Ayo. Jadi kalau kita sendiri ya seperti ini. Nyapo jenengan malam Minggu kok angel-angel ngaji, nunggu-nunggu ngisa. Apa di rumah aja nggak cukup, di rumah bisa jamaah sendiri sama istri ya enggak, pokoknya aku ya pengen wah ya mbah kok moro-moro terpanggil hatinya. Ini yang tidak ada teorinya ini. Dari mana ini kok moro-moro semangat? Sampai tadi ada yang nelpon saya, Gus nggak libur? Ya ora nyapa libur, katanya di pondok ada acara. Apa urusannya? Ngaji ya ngaji. Saya kalau nggak bisa WA dulu. Kalau nggak bisa, kira-kira ada acara kok sampai maghrib nggak bisa ya WA. Kecuali kalau hujan. Ini kadang betul ragu aku lihat hujan. Nah itu. Ya udah jadi begitu. Kok moro-moro semangat ya mbah, ya ngene iki. Lah Sayyidina Ali juga begitu. Jenengan kok moro-moro kok kenal Allah. Ya mbah. Tiba-tiba apa yang disampaikan Nabi Muhammad aku kok ya cocok. Ya mbah wis mbah iki piye ngene? Bila kaifin. Nah itu ya. Makanya nikmatnya iman itu nikmat paling tinggi. Makanya kiai-kiai biasanya kalau mau pidato itu kita patut bersyukur dengan nikmatnya iman dan Islam. Memang itu nikmat tertinggi. Pemberian Allah, nikmat itu kan pemberian Allah. Yang tertinggi ya ini. Kita kok tiba-tiba mau sholat, padahal nanti ada kesibukan, tapi kok masih menyempatkan waktu sholat dan seterusnya. Nah ini ya. Ini harus disyukuri. Nah ini, man arofa nafsahu arofa robbahu. Ini yang sering disampaikan oleh orang-orang makrifat, orang-orang tasawuf. Barang siapa yang bisa mengenali diri sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Maksudnya bagaimana mengenal Tuhan? Man arofa nafsahu bil azzi wal iftikor, arofa robbahu bil kudroh wal ghina. Artinya, orang mengetahui betapa keterbatasan kita. Kita itu betapa lemahnya. Kalau kita sudah kenal, kalau kita itu memang punya keterbatasan, yaitu berarti kita mulai akan kenal Allah. Berarti dengan keterbatasan ini yang nyukupi Allah semua. Tidur. Andai Allah nggak membangunkan, ya wassalam. Betapa terbatasnya kita. Jenengan 24 jam nggak tidur saja ngantuknya luar biasa. Lemah kan kita? Siapa yang ngomong kita itu super? Super itu kalau 24 jam lebih nggak tidur, monggo. Sebulan nggak tidur, ayo. Siapa? Sebulan nggak tidur, nggak makan, ayo wes. Mate. Hanya urusan makan dan tidur saja kita itu bisa makrifat bisa. Nggak usah yang mikir yang tinggi-tinggi, hanya urusan makan dan tidur saja. Wah ngantuk juga ya saya. Berarti saya itu punya keterbatasan. Berarti ya barang siapa yang mengetahui diri sendiri ya dengan keterbatasan berarti yang mengetahui Tuhan. Berarti selama ini saya itu dicukupi oleh Tuhan. Dengan makan kenyang, dengan tidur terus semangat lagi kan gitu. Dengan tidur terus nggak ngantuk lagi. Nah ini. Jadi ini menunjukkan keterbatasan kita. Kalau sudah begitu berarti Allah ini. Kita ya itu namanya kenal Allah ya itu. Ini jahit. Belum. Oh, so mangat kiris ko wasal. Jadi kalau Allahnya kita dikenalkan oleh Nabi Muhammad mengenalkan kita kalau Tuhan namanya Allah.
Tapi kalau ada kekuatan super di balik kelemahan kita, itu kita bisa menggapai sendiri. Iya kan? Dengan kita memikirkan keterbatasan kita, aku ki rong dino ra turu wis jelas ngantuk lemes. Gara-gara dengan tidur kok tiba-tiba bangun semangat lagi. Ini siapa yang menidurkan saya dan siapa yang membangunkan saya? Ini kalau nggak ada kekuatan super di balik saya. Nah ini. Dengan memikirkan kekuatan super ini, berarti ya ini Tuhan ini. Kekuatan super ini Tuhan. Lah nanti urusan Tuhannya namanya Allah itu Quran. Allah menunjukkan wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Terus Allah kul wallahu ahad. Oh, namanya Allah toh. Jadi ternyata kekuatan super ini namanya Allah toh. Lah itu baru Quran yang menunjukkan namanya Allah. Tapi kalau mikir kekuatan supernya dengan man arofa nafsahu tadi, fakot arofa robahu. Siapa yang mengetahui dirinya dengan keterbatasan kelemahannya, fakot arofa robahu. Bisa mengenal Tuhan. Bahwa berarti di balik kita ada kekuatan super, yaitu Tuhan. Pun ngoten mawon iki wis makrifat iku. Gak nyampe, ngono era nyampe loh. Dilatih. Ya itu ya. Banyak lagi, sakit, orang di duit mumet. Orang di duit mumet. Ini kan betapa keterbatasan kita. Udah ya. Duduk setengah jam wis kesel. Ini betapa keterbatasan kita. Sudah lelah. Ini berarti ini ada kekuatan super yang menjadikan kita kuat duduk. Kalau sudah stroke itu nggak kuat duduk, Pak. Abah saya itu berapa menit sudah harus berbaring. Nah ini, kita bisa duduk, ini ada kekuatan super yang menjadikan kita kuat. Nah ini berarti terus oh Allah. Nah, itu hadis itu. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Itu hadis. Semoga-moga barokah manfaat ya. Amin ya rabbal alamin di barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Surat Al-Fatihah. Salam.